kita ngomong-ngomong mengenai elemen elemen laporan keuangan yang ternyata perkembangannya di dalam definisi juga mengalami evolusi gitu ya, kita sebut gitu. Misalnya saja kita ngomong dulu, kita bicara aset begitu, entitas, liabilitas gitu, itu juga mengalami perubahan. Nah, berarti elemen laporan keuangan itu kita sebut apa? Aset, liabilitas, ekuitas, kemudian income dan expense. Ini kan istilah pun menjadi berbeda. Kalau zaman dulu kita bicaranya masih aset adalah sesuatu yang dimiliki, sesuatu yang harus dimiliki. Sekarang berubah. Kita ngobrolin soal aset ini, bro. Definisinya apa? Kemudian ciri-cirinya juga apa gitu kan, pasti mengalami perubahan. Betul. Jadi saya kira elemen-elemen laporan keuangan, sekali lagi yang kita bicarakan adalah elemen-elemen laporan keuangan atau financial statement ya. Ini menurut IASB. Kita bicara 5 aja. Yang pertama aset. Ini elemen pertama. Tentu betul bahwa definisi atau elemen dan definisinya itu juga mengalami evolusi, termasuk definisi aset itu. Karena apa? Ini menyesuaikan dengan konteks ekonomi yang berubah juga. Betul, ya. Maka kalau kita kembali ke definisi yang terbaru ya, yang saat ini ada di dalam IASB ya, dalam versi yang terbarunya, aset itu didefinisi atau diartikan sebagai a present economic resources atau sumber daya ekonomi yang saat ini ada yang dikontrol oleh suatu entitas. Nah, tadi istilah dimiliki nggak ada lagi nih. Dulu kan harus membeli, sehingga kita punya hak untuk memiliki si aset itu. Sekarang perkembangannya berbeda. Kita mau memiliki jasa transportasi, bisa saja kita tidak punya sepeda motor sebanyak itu, tetapi kita punya kendali atau akses tadi yang kuat untuk bisa mengelola si aset tadi. Jadi secara lengkap kalau tadi dikatakan kan aset ini adalah sumber daya ekonomi saat ini yang dikendalikan oleh suatu entitas ya, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Oke, itu kata kuncinya kuncinya. Maka kita lihat ada tiga aspek, 3 elemen ciri-cirinya dari definisi ini. Yang pertama hak. Jadi aset ini kita bicara hak untuk mengendalikan, untuk menggunakan sumber daya resources tadi ya untuk menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Yang kedua itu adalah potensial bahwa ekonomi resources itu memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat masa depan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah kontrol. Jadi ini penting sekali untuk memperhatikan 3 aspek di dalam definisi. Ini kita bicara hak ya, mengenai satu sumber daya ekonomi itu hak kita ya, kita harus punya hak untuk menggunakan itu. Dan yang kedua bahwa resources atau ekonomi resources itu akan punya potensi untuk menghasilkan manfaat ekonomi masa depan, apapun itu. Lalu yang ketiga adalah kontrol ya, dan bukan ownership tetapi kontrol. Kenapa? Karena tadi perkembangan bisnis ini sangat luar biasa. Jadi sesuatu sumber daya ekonomi tidak harus dimiliki ya, tetapi suatu perusahaan atau suatu entitas itu yang penting dia memiliki kendali. Bahwa memang paling efektif kendali itu bisa dilakukan kalau kita memiliki legal title bisa jadi bisa jadi gitu. Tetapi tidak harus tidak harus. Artinya contoh-contoh ini ya, startup company yang saat ini sedang tumbuh dan berkembang itu ya, kedai-kedai kopi di mana saja yang bertebaran. Itu kan juga fenomena era disrupsi, fenomena revolusi industri yang kemarin jadi jargon seminar-seminar yang berumar. Kalau bikin tema kan selalu dramatis gitu ya. Ternyata kan aset juga mengalami perkembangan semacam itu. Startup company misalnya dengan armada sekian puluh ribu kendaraan, si perusahaan ini tidak harus membeli, tidak harus memiliki. Itu contoh yang populer kita kan ada Gojek, ada Grab ya. Itu adalah perusahaan transportasi massal yang luar biasa besar dengan valuasi berapa sekarang 140-an triliun ya. Tetapi kalau kita lihat laporan keuangannya, asetnya nggak punya satu pun sepeda motor untuk itu kan gitu ya. Lalu ada
Airbnb, itu juga dia perusahaan jasa penyedia akomodasi paling besar di dunia, tanpa punya satu kamar pun. Tapi bisa di mana saja, rumahnya siapa saja ya. Rumah saya aja saya daftarkan kok. Oh gitu ya. Airbnb. Jadi ini membuat si pemilik aset tadi. Ya, bukan pemilik ya, tidak harus memiliki tadi si entitas tadi melaporkan Airbnb tidak perlu membeli tanah, tidak perlu membangun gedung, ya sudah punya bisnis gitu kan. Jadi itu sebabnya sekali lagi pengertian aset ini sangat penting, bahwa dia itu hak ya untuk menggunakan sumber daya ekonomi ini, dan itu untuk menghasilkan manfaat ekonomi masa depan, dan itu dalam kendali dia. Bagaimana dengan liability? Nah, liabilities ini berbicara hal yang lain. Kalau kita perhatikan, liabilities ini kan sebenarnya present obligation. Ya, jadi ini kewajiban saat ini ya, untuk pada suatu ketika kita akan menyelesaikan kewajiban itu di masa depan dengan mentransfer sumber daya ekonomi tertentu. Yang bisa dikendalikan kita kendalikan tadi. Jadi liability ini adalah satu present obligation to transfer economic resources di masa depan. Jadi kewajiban saat ini untuk mentransfer sumber daya ekonomi ya di masa depan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Ya, jadi as a result of past event. Kita kasih contoh deh, misalnya yang namanya present obligation. Jadi kewajiban saat ini. Yang saat ini ada. Contohnya misalnya gini, mungkin kita bisa beri contoh yang simpel-simpel yang anak-anak mahasiswa sering bisa memberikan bisa membayangkan gitu. Misalnya perusahaan ini, taruhlah nih perusahaan, kita bicara transportasi tadi. Tidak harus memiliki aset, tapi dia memiliki kendali, tapi ternyata dia membutuhkan satu sumber daya lain, yaitu jaringan misalnya. Nah, karena dananya kurang, dia harus pinjam bank misalnya. Itu kan kejadiannya kan masa lalu. Masa lalu tidak berarti tahun lalu ya. Kemarin misalnya ini hari Jumat, misalnya hari Kamis, ini ada kebutuhan, ada peristiwa ekonomi, kemudian menimbulkan kewajiban bagi si entitas tadi untuk bisa nantinya ya di periode berikutnya di bulan depan itu sudah harus membayar bunga bank, harus membayar cicilan, itu yang namanya mentransfer tadi. Mentransfer, yang ditransfer adalah bagian dari sumber daya ekonomi berupa kas, begitu kan ya, berupa kas atau yang lain kalau memang kita bentuk kewajibannya juga berbeda. Ciri-cirinya apa bos itu? Ciri pertama adalah obligation tadi. Jadi obligation itu apa sih? Kewajiban. Namanya kewajiban itu sesuatu yang kita tidak punya kemampuan praktis untuk menghindarinya. Jadi obligation itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan kita tidak punya kemampuan praktis untuk menghindarinya. Wajib dilakukan. Harus juga dilakukan. Kewajiban ya. Jadi ini tentu timbulnya bisa macam-macam. Bisa karena misalnya praktek-praktek bisnis tertentu yang kita lakukan bahwa kalau kita misalnya menerima barang adalah normalnya kita memberi timbal balik. Nah, ini kan satu kewajiban yang terjadi secara spontan. Tetapi kewajiban atau obligation itu bisa juga terjadi karena adanya kontrak. Misalnya kita saya menerima jasa tertentu atau sewa tertentu, lalu ada perjanjian kontrak. Saya ngekos. Ya bisa. Di tempatnya. Ini tuan tanah, tuan takur nih. Artinya uang yang saya berikan menjadikan ini si tuan takur itu untuk memberikan manfaat pada penyewa untuk menempati karena kewajiban saya untuk menyediakan jasa penginapan. Ini sekali lagi ini adalah sesuatu yang tak bisa dihindarkan. Maksud saya terima uangnya, tetapi saya tidak menyediakan. Ini kan tidak normal dalam kehidupan ya. Jadi saya kira itu karena proses yang normal dalam bisnis, bahkan tanpa kontrak pun bisa jadi. Kemudian juga bisa karena kontrak resmi, ada tanda tangan dan ada dokumen legalnya untuk mendukung kewajiban atau obligation tadi. Tetapi juga bahkan ada kebiasaan-kebiasaan yang itu menimbulkan ekspektasi bagi pihak lain untuk kita melakukan sesuatu. Itu juga bisa menjadi obligation atau kewajiban kita. Itu yang disebut dengan kewajiban konstruktif istilahnya. Jadi tidak harus ada kontraknya, tidak harus kita terima kas dulu kemudian kita muncul kewajiban. Jadi kewajiban ini jelas bahwa ini adalah kewajiban yang saat ini kita
miliki ya, untuk pada suatu ketika di masa depan kita mentransfer sumber daya yang kita miliki untuk menyelesaikannya. Nah, jadi ini harus ada satu peristiwa yang mendahului yang kemudian menimbulkan kewajiban kita. Dan kita tidak bisa menghindar lah. Gitu. Yang ketiga dari elemen adalah ekuitas. Ya. Kalau orang awam bilang modal gitu kan. Tapi ekuitas ini sebenarnya juga memiliki ciri-ciri tertentu ya. Definisinya dulu deh kita diskusikan. Definisi ekuitas. Jadi ekuitas itu didefinisikan dengan merujuk pada dua definisi yang pertama, yaitu aset dan liabilitas. Di mana ekuitas itu didefinisi di dalam konsep framework sebagai residual interest atau hak sisa ya atas satu aset entitas setelah dikurangi dengan semua liabilitasnya. Oke, ini ibaratnya ini ada satu kotak di sini, aset begitu ya. Asetnya suatu entitas. Ya, kemudian aset itu kan kalau kita bicara sumbernya ada dua, ya. Sumbernya dari liabilitas, pihak lain tadi disebut dengan liabilitas, ya, atau dari yang ekuitas ini sisanya dari setelah dikurangi liabilitas. Oke. Itu definisinya. Lalu ciri-cirinya apa ya ekuitas? Ya, ciri-cirinya dia ini sebenarnya merupakan klaim sisa. Jadi artinya apa yang tercantum di dalam ekuitas itu sebenarnya ya dengan apapun namanya ya. Karena apa? Yang namanya setiap perusahaan atau setiap entitas itu kan karakteristiknya beda-beda nih. Ya. Jadi apapun industrinya ya, kita bicara ekuitas ini adalah ya semua setelah aset ini dikurangi dengan liabilitasnya. Jadi kalau kita bicara ciri-cirinya ya cirinya adalah pada hak sisa yang tersisa untuk si pemilik. Itu kira-kira ada right gitu ya, hak dulu dari klaim dari pemilik. Kemudian ciri yang kedua kita bisa dia berpotensi untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Itu yang aset tadi ya. Aset tadi, jadi akhirnya yang akan diklaim oleh si pemilik ya itu setelah kewajiban ketiga itu selesai atau liabilitasnya semua diselesaikan. Jadi kalau perusahaan ini diklaim bangkrut gitu ya, itu kewajibannya kan harus dipenuhi dulu. Baru sisanya adalah haknya si di ekuitas tadi. Nah, itulah akuntansi. Jadi akuntansi itu fair kok gitu ya. Penuhi dulu lah kewajiban dari pihak-pihak yang lain itu, liabilitas itu. Baru kalau ada sisanya, kalau sisanya besar ya itu ya memang inilah kemakmuran atau kesejahteraan kita di situ. Tapi kalau udah utamakanlah pihak lain. 3 elemen tadi kan tertera di dalam financial statement. Yang pertama, yaitu financial position. Financial position. Nah, sekarang yang kedua nih kita sebut sebagai elemen yang kedua yaitu adanya income dan expense. Betul. Nah, jadi income dan expenses ya di dalam konsep core framework kita ini dicantumkan di dalam financial statement yang kedua, yaitu mencerminkan atau berkaitan dengan kinerja keuangan financial performance. Nah, income dan expense itu didefinisi terkait dengan sebenarnya tadi aset dan liabilities. Karena apa? Dalam konsep core framework kita dikatakan atau didefinisikan bahwa income ini adalah kenaikan aset atau penurunan liabilitas yang berakibat pada kenaikan ekuitas, gitu kan? Jadi ini kita melihat bahwa income itu semua hal yang meningkatkan aset atau menurunkan liabilitas yang berakibat pada kenaikan ekuitas. Sementara expenses didefinisikan sebaliknya, yaitu penurunan aset atau kenaikan liabilitas yang berakibat pada penurunan ekuitas. Nah, ini jadi sekali lagi definisi income ini mencakup baik itu yang kalau di dalam konsep framework-nya FASB itu baik yang mencakup itu revenue maupun gains. Itu kita sebut income dalam ASB. Sementara expenses itu baik mencakup expenses itu sendiri maupun yang namanya losses. Ya, jadi jelas bahwa definisi ini mengikuti definisi elemen dari financial position tadi ya, karena sekali lagi income ini segala suatu apapun ya yang menaikkan aset atau menurunkan liabilitas yang berakibat pada kenaikan ekuitas, tetapi yang dikecualikan adalah kalau itu berkaitan dengan kontribusi dari pemilik. Artinya ya kontribusi dari pemilik itu tidak boleh diakui sebagai komponen dari income. Ya, demikian juga expense. Itu kita bicara
penurunan aset atau kenaikan liabilitas yang berakibat pada penurunan ekuitas ya. Selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemilik. Kita pakai contoh sederhana aja deh. Kalau misalnya berkaitan dengan kontribusi dari klaim pemilik itu kan misalnya dia menambahkan saham misalnya itu bukan modal. Itu bukan income. Jangan ada uang masuk ini pasti berarti income kita bertambah. Ini dikecualikan. Demikian juga kalau prive kalau dia mengambil untuk kepentingan pribadi itu juga bukan expense. Jadi tidak bisa dilekatkan sebagai komponen di dalam expense seolah-olah laba kita karena ada ini kan labanya jadi kurang karena ada aliran kurang gitu kan, pemilik, padahal sebenarnya enggak. Ini bukan expense. Ini yang penting sekali. Jadi, memang definisi income dan expense yang dikaitkan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas dan penurunan aset atau kenaikan liabilitas itu memberi kesan seakan-akan laporan yang namanya financial performance atau income statement itu sesuatu yang inferior, ya. Jadi seakan-akan aset lebih penting gitu. Enggak. IASB jelas memiliki posisi yang tegas bahwa dua laporan ini, ya, financial position dan financial performance itu sama pentingnya. Karena apa? Mereka itu berbicara aspek yang berbeda dari sebuah entitas. Dia bicara dua aspek ekonomi yang berbeda. Financial position itu bicara stok. Ya, dari ekonomi ini kan ada ada aspek stok dan ada aspek flow. Nah, stok itu tercermin di dalam statement of financial position, ya. Sementara flow of economic itu tercermin di dalam laporan kinerja keuangan tadi, financial performance tadi. Nah, dua-duanya ini sama-sama penting, sama berguna, ya. Baik itu untuk tadi kembali lagi ke tujuan kita, yaitu untuk mengevaluasi atau mengakses sebuah bisnis, ya, kinerja dan posisi di masa lalu maupun untuk memprediksi ke depan. Ya. Sehingga kalau kita lihat financial position itu mengikuti periode pelaporan juga sebagai salah satu bagian dari conceptual framework. Dan yang kita sebut sebagai kinerja itu memotong kinerja pada satu periode juga. Betul. Jadi memang ini bicara soal apa yang terjadi pada titik kinerja, awal, kemudian titik akhir, kemudian di antaranya, di antara titik waktu itu. Jadi semuanya menjadi lengkap dari informasi. Dan income tahun berikutnya itu akan berubah itu setelah ada peristiwa-peristiwa dan tentu saja diawali pada periode tahun berikutnya. Tidak mengikuti ini kan bukan berarti income tahun ini akan jadi income tahun depan. Ini harus dipisahkan. Ini periodisitas tadi, asal prinsip periode. Sementara yang posisi tadi kita bicara aset pada tahun ini kan ditambah dan dikurangi, transaksi ekonomi akan masih mengikuti yang di tahun depan akan menjadi tambahan aset lagi. Itu yang titik waktu itu potret kan. Kita snapshot potret pada titik waktu itu yang ini tentu berubah, ya, dari titik waktu awal ke titik waktu akhir. Di dalamnya ada proses juga. Sip. Nih kita sudah ngobrol banyak mengenai elemen. Panas juga ya. Panas ya. Kayaknya enaknya kita tuh ngobrolnya sambil makan di luar gitu ya. Tetap protokol kesehatan. Janji traktir lo ya. Siap. Yuk kita siap-siap ini.